Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa 1 tahun telah terlewati. Iya, 1 tahun. Teman-teman masih ingat kan ada apa aja sih di 1 tahun yang lalu? Bukan kenaikan UKT kampus tercinta kita. Tapi ada penampilan selebrasi Parlansa KMSI 2020. Masih ingat kan penampilan istimewa di bulan bahasa itu? Bila perlu sih dijadikan jalan kenangan untuk bernostalgia. Nah, walau pandemi masih terus berlanjut, kita jangan bersedih terlalu larut. Hingga bulan istimewa ini nanti malah terlewati begitu saja. Maka dari itu, selebrasi Parlansa KMSI 2021 hadir kembali bersama Arsanta Arsawati yang akan menambah kemesraan di Parlansa kali ini. Ada apa aja ya penampilan di Parlansa kali ini? Yuk langsung kita cari tahu. Sebuah pembukaan tidak akan klop kalau tidak ada sambutan. Maka dari itu, yuk pertama-tama kita dengarkan sambutan dari Pembina KMSI 2021. Kepada Bapak Soekarjo Waluyo M.Hum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Soekarjo Waluyo M.Hum, Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, mengucapkan selamat atas terselenggaranya selebrasi. Selebrasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Parade Bulan Bahasa yang diadakan setiap tahunnya oleh keluarga mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Tema besar pada tahun 2021 ini yaitu Arsanta Arsawati yang memiliki arti berpikir dalam kegembiraan. Arsanta dan Arsawati adalah ungkapan rasa, perasaan, dan pikiran yang penuh kegembiraan meski kita sekarang ini sedang mengalami masa pandemi. Sistem bahasa mengingatkan kepada kita bahwa di sana ada satu imajinasi yang maha luas. Ada proses yang amat panjang. Ada makna yang amat dalam. Oleh karena itu, kita diingatkan melalui bahasa dalam kondisi keterbatasan karena pandemi, kita tetap bisa membangun cerita, merangkai warna, mengusung estetika, dan berkarya dalam penuh dinamika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Selanjutnya ada sambutan Ketua KMSI 2021 yaitu Mas Akbar Malik Adi Nugraha. Waktu dan tempat milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Teman-teman, dalam menyemarakan bulan bahasa tahun ini, KMSI mengusung tema Arsanta Arsawati yang artinya berpikir dalam kegembiraan. Seperti biasa, KMSI membuat program yang bernama Parlansa, Parade Bulan Bahasa untuk menyemarakan bulan bahasa tentunya. Pada Parlansa tahun ini, KMSI menyelenggarakan 2 kegiatan besar. Yang pertama adalah Lomba Bahasa tingkat nasional yang telah terselenggara 2 pekan yang lalu, diikuti oleh 36 tim dari universitas terkemuka di Indonesia. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar dan memuaskan. Kemudian, pada puncaknya Parlansa ini ada selebrasi. Selebrasi ini tentunya adalah persembahan, pertunjukan, perayaan dari mahasiswa sastra Indonesia menunjukkan bakat-bakatnya dalam bidang sastra, seni, dan bahasa tentunya. Dan video ini adalah bagian dari selebrasi atau puncak penyelenggaraan Parlansa. Sehingga dengan demikian Arsanta Arsawati berpikir dalam kegembiraan. Lomba debat bahasa kami maksudkan untuk mengisi ruang berpikir dan selebrasi perayaan atau pertunjukan karya seninya untuk mengisi dimensi kegembiraan. Maka dari itu, kami KMSI 2021 menyuguhkan Arsanta Arsawati berpikir dalam kegembiraan.
Setelah ini teman-teman akan menyaksikan pertunjukan karya seni dari teman-teman mahasiswa sastra Indonesia. Semoga terhibur dan selamat menikmati. Terima kasih atas sambutan hangat dari Pembina dan Ketua KMSI 2021. Acara selanjutnya setelah jeda pariwara berikut. Nungguin ya? Gak ada dong. Langsung aja posisikan dirimu senyaman mungkin dengan segelas cola dan setoples keripik kentang. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke inti acara. Aku akan menjadikan keberadaanmu dalam diri setiap perempuan dan dalam diri setiap laki-laki. Cinta itu tentang segala sesuatu yang indah. Takdir dan garis alur semesta membentang bersama keangkaran yang melahirkan kebijaksanaan. Aku ingin mengerti cinta. Pahamilah goresan takdir itu, Wati. Secara lebih jauh kau akan dikenalkan dengan kepelikan yang akan memporak-porandakan seluruh semestamu oleh karena cinta. Aku teringat oleh Siwa, dewa yang membunuh Kama oleh karena Kama telah mengusik pertapaan Siwa, yang acuh tak acuh meski dunia sedang dalam keadaan genting. Hingga Siwa murka dan membunuh Kama meskipun ia belum mengetahui duduk perkara yang semestinya. Lucu bagiku, saat sebuah pertapaan sakral diusik dengan kekuatan cinta yang dilontarkan Kama dalam wujud Dewi Uma. Tetapi garis takdir telah menghilangkan Kama, sang dewa asmara dalam kakawin Semaradana karya Empu Darmaji, hanya karena membangunkan Siwa atas keadaan semesta yang diancam oleh angkara murka seorang raksasa. Aku tidak mengerti maksudmu, Anta. Pahamilah perkataanku, Wati. Cinta menjadi jaminan akan sebuah kekuatan yang besar dalam kepelikan apapun itu. Aku pikir sebagai sebuah dasar yang fundamental akan sebuah rasa dan karsa. Keputusan Siwa untuk menghidupkan kembali Kama dimanifestasikan dalam yang tak berwujud bersama dengan Ratih permaisuri Kama. Siwa menghadirkan Ratih dalam setiap wanita dan Kama dalam setiap pria. Aku tidak mengerti di mana letak cerita keindahannya dalam kekawin itu. Tetapi aku cukup memahami bahwa cinta sebagai dasar baik dalam keindahan, takdir, dan alur semesta. Mereka mendasari satu hal yang besar atas goresan aksara yang tertulis di dalam batu di area pertapaan itu. Bentuk kebesaran yang ada dalam diri setiap umat untuk mendasari setiap prakasa atas semua kecintaan yang semua orang berkomitmen atas hidup dan keindahan. Terangkainya awal hingga akhir dalam sebuah keindahan. Anta, kita telah mendasari semua ini dengan cinta. Aku ingin mengerti seberapa jauh mengenai keindahannya. Cobalah kau melihat sebuah kekawin, Wati. Setiap goresannya seperti kilauan cahaya yang merebak kemana-mana. Ada termuat mengenai kesedihan, ada juga termuat mengenai kegembiraan. Memberi warna pada goresan takdir dengan bijak, guna menggarisbawahi setiap makna daripada semesta, yang gagasannya pun diilhami dari sebuah realitas terang. Karena dunia sedang menawarkan kebengisan, Wati. Tetapi goresan sajak-sajak itu memberimu pandang akan kebijaksanaan. Lalu, bagaimana kita bisa tahu suatu dasar yang tepat mengenai kebijaksanaan jika tidak disertai dengan kebaikan? Aku mencoba menangkap pertanyaanmu akan segala hal baik dalam sebuah terang, yang itu akan berbuah pada kebijaksanaan. Seperti namaku yang memiliki arti dalam kegembiraan, dan itu merupakan sebuah hal yang menjadikan hal itu baik, bukan? Jika bersama realitas terang,
aku mampu menjadi terang yang sesungguhnya, yang tidak hanya sebatas angan-angan. Apabila aku menciptakan api, maka muncullah cahaya, dan terang itu lahir. Dan selama terang menyinari, orang-orang yang dekat dengan terang adalah orang-orang yang menjadi cermin dari terang itu sendiri. Bukan begitu, Anta? Lantas, sebagai terang yang baik, apa yang akan kau persembahkan dalam hidup dan harapanmu, Wati? Akan ku persembahkan terang diriku sebagai awal dari keindahan dan akhir segala keindahan yang juga melahirkan keindahan. Indonesia, negeri Katulistiwa, surganya Asia Tenggara. Bhinneka Tunggal Ika semboyannya. Bukan tanpa alasan, Indonesia memiliki beragam jenis suku dan budaya. Ada 1.331 suku dan 801 bahasa daerah yang tersebar pada 17.491 pulau di Indonesia. Memiliki 34 provinsi yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Mulai dari makanan khas, baju adat, budaya, hingga permainan masa kecil. Berbicara soal permainan tradisional masa kecil, membuat kita bernostalgia ya. Berbagai daerah memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Daerah saya, Tuban, Jawa Timur, memiliki permainan bernama bak benteng. Permainan ini dimainkan oleh banyak orang. Siapa yang menyentuh benteng lawan duluan, dia yang menang. Jawa Barat memiliki permainan tradisional, yaitu gathering. Dengan media bambu dan membutuhkan 2 regu, pemukul dan penangkap, permainan ini bisa dilakukan. Di mana apabila bambu yang terlempar tidak mampu ditangkap regu penangkap, regu pemukullah yang mendapat poin. Begitupun sebaliknya. Semarang adalah kota yang memiliki ciri khas, di mana mayoritas penduduknya adalah orang Jawa. Orang Jawa identik dengan kesederhanaan dan jiwa petualangannya. Karena itulah Semarang memiliki permainan yang memanfaatkan batu-batuan alam yang ditumpuk menjadi gunungan. Lalu sendal yang dipakai untuk melemparkan gunungan batu itu hingga jatuh. Siapa yang dapat menjatuhkan gunungan batu itu menggunakan sendal, ia adalah pemenangnya. Salah satu permainan khas Betawi adalah tuk-tuk ubi. Tuk-tuk ubi adalah permainan khas Betawi yang sering dimainkan oleh anak-anak berjumlah banyak. Cara bermain tuk-tuk ubi adalah satu orang akan menjadi nenek gerondong, sisanya menjadi ubi dan pemilik ubi. Permainan dimainkan dengan cara yang menjadi ubi berbaris memegang erat orang yang ada di depannya, lalu nenek gerondong akan menarik orang yang menjadi ubi tersebut. Bernostalgia dengan pengalaman masa kecil memang menyenangkan. Namun, faktor alam dan kerusakan bumi yang kita pijak saat bermain menjadi memori kelam dalam pikiran yang akan menjadi sebuah pelajaran. Kami akan mempersembahkan sebuah puisi yang akan membuat kita bernostalgia dengan negeri ini. Potret negeri Vien Prasetyo. Aku berdiri menatap langit bangsaku, biru, abu-abu, lalu menghitam. Lukisan indah alam negeri berubah menjadi pemandangan penuh haru. Di setiap sudut bumi pertiwi menangis, seduh, sedang
raga hanya belulang yang sesaat lagi akan patah. Ibu Pertiwi, aku tak pernah lagi melihat senyummu. Tak jua kembali aku mendengar petuah-petuahmu. Yang ada, kini kau membisu di antara keluh kesah anak negeri. Semakin hari, semakin membuatmu nelangsa. Tanah airku tak lagi punya belantara. Laut melepas atau gunung menjulang. Panas, datar, bah, api, kerontang, hitam mengamuk. Semuanya kini jadi warnamu. Nangisku hampir membakar pelupuk mata. Sendu, pilu, sementara sanubariku terpekul, tak sanggup menatap dunia. Ibu Pertiwi tiba-tiba menamparku. Berkali-kali bertubi-tubi. Sakit, perih, tapi aku merasakan kasih yang selama ini hilang ditelan kesombongan. Mataku terbelalak saat hutanku terbakar. Lautku tercemar dan gunungku meletus. Bah menelan tempat tinggal kami. Asap membumbung menyesakkan dada. Rasanya tak ada lagi waktu untukku terisak kembali menatap negeri tercinta dalam lahat kehancuran Indonesia. Aku tak ingin kehilangan tanah kelahiranku, tanah yang akan dan selamanya menjadi tumpah darahku. Kurajut asa lukisan negeri ini hanya sepintas lalu. Berlalu, dan berganti potret abadi bersama Indonesia sejati. Biarlah nanti lukisan pedih tanah air terbingkai dalam kenangan. Karena cinta akan membawa kedamaian dan kebaikan.
kapanpun, dimanapun, siapapun, dan selamanya. Kau melahirkan banyak kebaikan dalam cinta, Wati. Kau menjadikan terang sebagai harapan dalam jiwa yang haus dengan segala pengertian, mengilhami setiap untuk membentuk ekosistem dalam alam pikir, dan menjiwai setiap ekosistem dalam nurani. Lebih jauh, apa yang selanjutnya ingin kau bentuk daripada cinta, Wati? Aku ingin mereka semua berelaborasi bersama, menjadi dasar yang tekun dalam mengupayakan kebaikan dalam nurani. Lebih jauh, bagaimana dapat mengimplementasikannya dalam gerak yang memiliki makna dan tujuan, serta tentunya pesan yang dapat tersampaikan. Gerak inilah yang menjadi muasal akan ekosistem pembangunan guna mencapai tujuan, Anta. Lantas, kita seharusnya mengerti bagaimana menjadi penggerak melalui bahasa yang bermakna dalam mengupayakan setiap pengertian yang baik yang mampu menjadi ilham sebelumnya. Banyak masalah. Enggak juga ya? Iya. Sejak kehadiranmu memikat kejadian, dadaku berdentam, didi-didi-dom, didi-dom, daga-daga-daga, didi-dom, didi-dom. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Kita saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan dan kelam. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas lepas, ku tinggalkan. Melayang, melayang, ku melayang jauh. Hidup selalu penuh dengan teka-teki. Kita tidak boleh berkecil hati, apalagi merendahkan diri. Yakinlah setiap permasalahan pasti terobati. Teruslah berbahagia, tebar senyum, tebar tawa. Jangan malu-malu bercerita. Aku akan selalu ada. Mari bertahan sekali lagi dalam setiap harinya. Keleluasaan mencarikan jalan untuk merawat keindahan dan menjaga cinta. Pujian terhadap setiap sang pencipta terang yang bersemayam pada hati dan keindahan cinta, yang melahirkan keindahan, menjaga, serta merawatnya.
Aku ingin lebih jauh mengenal apa yang menjadi keleluasaan, seperti halnya kebaikan dan jenis hal lain yang membangun di dalamnya, termasuk cinta. Aku ingin memahaminya dari hal yang sederhana, bahwa keleluasaan pasti tidak ada batasnya, termasuk materi kebendaan yang mendiaminya bahkan sekecil apapun. Mungkin memang cukup menjadi hal yang paradoks. Lalu bagaimana kita mampu menemukan keleluasaan di dalam sebuah kesempitan? Kedalaman jauh memberi kita peluang untuk menggali, mencari, bahkan mengkaji. Ini yang kusebut sebuah potensi, Wati. Bagaimana para penambang di bukit sana mencari bongkahan berharga dalam sebuah lubang yang sempit. Tetapi pada dasarnya hal ini memberikan penawaran yang sama berharganya. Kita tidak dapat memungkiri mengenai proses, yang mungkin seringkali menawarkan hal yang sangat muskil sekalipun. Justru hal ini yang harus diurai oleh semua pencari sebagai upaya pada setiap keleluasaan. Sebagaimana potensi menawarkan sebuah pencapaian, yang ini semacam pertaruhan. Dunia cukup sempit jika dikalkulasi, tetapi dunia cukup rumit bagi hal keleluasaan yang tidak pernah terukur, bahkan mendasari semua hal yang terukur. Kita ada dalam sebuah kenyataan, tetapi kenyataan di balik permukaan selalu menyiratkan kenyataan yang mungkin dan bahkan tidak terbahasakan. Jika ada kenyataan-kenyataan yang lain di balik keleluasaan yang memukau dalam sebuah proses, maka itulah yang akan ditemui oleh setiap pencari. Apakah ini sebuah perawatan dari keindahan dan cinta? Tentu, kelihatannya sangat pelik, bukan? Hal ini bisa saja sangat aneh, indah, dan juga sulit. Tetapi percayalah, Wati, api yang kau buat bisa saja sangat aneh ketika tidak padam diterpa hujan. Bisa juga amat indah atas cerita yang akan kau goreskan bersama harapan api itu, yang akan benar-benar mencerminkan terang. Tentu juga akan sulit dengan setiap proses yang akan atau sedang kau jalani. Kau bisa saja terbakar, mungkin. Tentu kau juga bisa sembuh. Wati merasa senang dengan argumen Anta. Dia seperti putri yang sedang didongengkan cerita di waktu kecil menjelang penjemputan bunga tidurnya. Sekelibat ia melihat kesenangan, nyanyian iringan, dan permainan anak-anak masa kecilnya. Tetapi di sisi lain kepekaan Wati membawanya dalam intuisi keleluasaan yang lebih jauh. Mengenai kepekaan anak yang mampu merasakan hal aneh, sifat kekanak-kanakan manusia yang suka bertanya membuat Wati lebih jauh tersadar. Kesadaran yang menyatakan bahwa anak kecil merupakan seorang pencari yang handal. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, lihat nona dari jauh. Rasa sayang-sayangi. Sumiler tak ijo royo-royo, tak sanggup panganten anyar. Jah angon kene no blimbing kuwi, lunyu-lunyu pene no kanggo mbaso dodotiro. Engkau padang rampelane, engkau jembar kalangane.
Ojo ngetok ono kandang wae enak-enak ngorok ora nyambut gawe minta wong lakumu mega gawe guyu jarane jaran teci sing nunggang dorobe sing ngiring para abdi trek nong trek kung jarane mlebu ning lurung ampar pisangku belum masak sabigi dihurung bari-bari masak sabigi dihurung bari-bari menggalepok patah kayu bengkok dimakan apinya sang curupan bengkok dimakan apinya sang curupan nang mana batis kutung dikiti pidawang nang mana batis kutung dikiti pidawang ampar pisangku belum masak sabigi dihurung bari-bari masak sabigi dihurung bari-bari. Gundul bajol gembelengan nyunggi wakal gembelengan wakal glempang sekane tadi salatar wakal glempang sekane tadi salatar gundul bajol gembelengan nyunggi wakal wakul glempang sekane tadi salatar wakul glempang sekane tadi salatar jamur apa? Jemuran yo kekedok jamur apa? Yo kekedok jamur kecil bercicik saora-ora sirap pakai jamur apa? Jamur kakek Gerak raga yang sangat atraktif membuat bayangan Wati menjadi sangat merdeka akan sebuah tubuh. Begitu sangat eksploratif mengerti kelincahan masa kanak-kanak yang tiada hentinya mengolah tubuh lewat berbagai media permainan. Benar-benar keleluasaan yang begitu megah meski dalam sebuah permainan yang sangat sederhana. Tentu dengan rasa yang tidak dapat dipungkiri akan kesenangan yang teraut pada wajah setiap anak masa itu. Sama halnya dengan keleluasaan gerak, juga rasa yang diolah berpadu padan dengan semua yang melekat seakan waktu, tempat, media, perasaan, rasio, dan semuanya menjadi satu dalam sebuah proses yang cinta di dalamnya terawat, terus tumbuh dan mekar bersama kebaikan.
Di sini banyak orang gila. Ya karena ini rumah sakit gila. Saya akan memberikan mereka siraman batin, ya, untuk melatih mereka terus berpikir supaya otak mereka tidak penciut. Nah, tapi saya harus hati-hati karena semua orang gila tidak ada yang mau disebut gila. Ya kita orang inilah, orang lain inilah yang disebut gila. Oke. Kita mulai. Sebelum mereka semua pada kumat. Ya. Kita mulai ya. Oke. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik-adik yang semuanya tidak gila. Jadi, kita berkumpul di sini untuk memecahkan persoalan mengapa semua orang-orang itu gila. Belakangan ini, angka orang gila di Indonesia itu melonjak drastis. Karena itulah berdirinya rumah sakit gila diprioritaskan. Diprioritaskan. Di samping orang gila, di Indonesia juga banyak anjing gila. Tapi kenapa tidak ada satu orang pun yang mengusulkan dibangunnya rumah sakit anjing gila? Kenapa? Karena anjing gila itu sekali ketahuan gila, dia akan ditembak mati. Jedur. Nah, ingat, tembak mati. Ada wakil rakyat yang mengusulkan untuk menghemat biaya belanja negara. Konsep anjing gila itu diberlakukan kepada orang gila. Tapi ternyata wakil rakyat itu yang gila. Itulah bedanya orang gila dengan anjing gila. Tetapi meskipun berbeda, ternyata mereka punya banyak persamaan. Perbedaan yang paling beresiko antara anjing gila dengan orang gila itu adalah mereka sama-sama gila. Kedua-duanya sama-sama ateis, tidak mampu bersosialisasi dalam masyarakat, tidak mampu hidup damai dalam perbedaan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Walajan, anti kok Bhinneka Tunggal Ika ngono lho. Nah, menentang gotong royong, gotong royong ditentang. Bhinneka Tunggal Ika deknen anti. Hidupnya itu bertentangan dengan Pancasila. Dan ingat, itu persamaannya. Hidupnya bertentangan dengan Pancasila. Nah, kedua makhluk Tuhan yang berbeda itu punya perbedaan. Anjing, ya. Anjing itu keturunan dewa. Ingat, keturunan dewa. Maka apapun yang dia lakukan, dari kecil sampai berak dan telanjang bulat di depan publik, itu diperbolehkan. Nggak ada yang berani melarang.
wong keturunan dewa. Mereka itu kebal hukum. Anjing itu kebal hukum. Anjing diantar berak oleh manusia. Tapi kenapa tidak ada manusia yang diantar berak oleh anjing? Ayo, kenapa? Kecuali makan hasil berak itu. Sedangkan manusia tidak ada yang makan tai anjing. Orang gila itu adalah lambang kesetiaan kebebasan manusia. Anjing gila sebaliknya. Begitu anjing gila mulai gila, semua hak asasinya batal. Anjing gila tidak boleh melakukan apapun. Tidak ada tempat yang penuh dengan anjing gila. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara semuanya sudah capek, darah tinggi, mual, kesabarannya hilang, saudara-saudara semua pasti akan berteriak, anjing! Kita telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik dengan mencapai garis akhir, telah memelihara cinta dan melahirkannya. Atas segala keindahan dan cinta, terlampir dalam setiap diri wanita dan pria hadir dalam keutuhan rasa kebaikan. Selesai membawa pada ujung keindahan dan daripada ujung selesai, melahirkan keindahan baru pada masa yang telah berlalu beberapa saat yang lalu. Kilauan nostalgia itu lengkap bersama akhir dengan rasa yang tak pernah selesai. Aku akan merindukan kebersamaan ini denganmu, Anta. Sungguh, kita telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Kita telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara segala hal yang baik. Bersemayam bersama iman yang terus melahirkan dan memeliharanya. Kepercayaan akan kilau harapan dan nostalgia yang tidak pernah selesai sebagai proses belajar. Aku memperoleh mahkota abadi dengan proses dan kepercayaan untuk memelihara cinta dan kebaikan yang kubawa dalam setiap tapak paradoks keleluasaan dalam diriku yang mungkin penuh keterbatasan. Biarlah Wati, biarlah kilau masa ini berlalu dengan pembelajaran yang baik untuk ku kembalikan di masa yang akan datang dengan penawaran yang lebih berbeda. Senang aku ada di sampingmu, Wati, dalam ruang semesta yang redup akan pagebluk, masih memberikan api kemustahilan dalam badai kabut yang gelap. Segalanya telah selesai, berujung, dan menjadi sauh yang menyandar dalam harapan hidup. Tetapi rasa yang tak pernah selesai tidak pernah menjadi ujung pada harapan yang akan terus berlabuh bersama buas keleluasaan. Wah, benar-benar ya anak sastra Indonesia Universitas Diponegoro ini. Keren banget. Paling top. Yang lain beng-beng. Jangan beranjak dulu ya. Karena abis ini nih masih ada penampilan dari para gue star kita, yakni Teater MK dan Visi Pitch yang pastinya gak akan kalah keren dari penampilan sebelumnya. Kuy guys, let's go Teater MK! Puspa, Dok, sini loh, bantu ibu antar di belakang. Puspa, iya bu, bentar. Bantuin sebentar ini loh, ibu lagi kesusahan. Maju. Mana banyak bocah kok nggak keluar. Kamu ini loh. Ibu panggil kok nggak nyaut-nyaut. Bentar bu, ini lagi mabar
kalau udah mainan HP, mesti kok ibunya dicuekin, dipanggil-panggil nggak pernah jawab. Lah ini Bu, nanggung Bu, aku baru aja login Bu. Nah, udah lama itu? Belum. Udah? Belum Bu. Ya Allah, Nduk. Udah sih kalau dulu bener Ibu ngomong. Alia, Ibu sambil ngomong aja tidak apa. Udah enak toh. Dimatiin. Halo Bu. Kamu ini loh. Mainan HP terus enaknya apa toh? Loh ya enak toh Bu tuh. Di sana aku dapat teman baru. Terus bisa lihat monster. Monsternya tuh Bu cantik-cantik. Pakaiannya tuh bagus Bu. Matching. Monster apa kok pakaiannya bagus? Nah, ada namanya Laila. Terus siapa ya banyak pokoknya Bu. Itu nama orang. Nah, tapi di situ juga ada. Kamu ini. Kamu tahu enggak? Apa? Dulu waktu Ibu kecil enggak ada yang punya HP. Tidak beli ya, yang tidak punya. Loh, kamu kira zaman dulu tuh belum ada HP secanggih kayak gini kayak punyamu sekarang? Kamu ini kalau dibilangin kok gitu, udah percaya. Lah Ibu itu sukanya marah-marah aja tiap hari. Tak ceritani, waktu kecil Ibu dulu, kalau mainan itu ya rame-rame di lapangan, di halaman rumah depan. Terus kalau Ibu main sama teman-temannya Ibu, banyak loh yang bisa dipelajari loh. Apa? Matematika? Malah matematika. Apa tuh Bu? Pelajaran apa? Kamu tahu enggak? Permainan colak. Oh, yang kayak gini, muter-muter terus ada biji-biji kayak mendel gitu. Ya, yang lubangnya banyak itu loh. Kenapa? Dulu Ibu itu kan suka mainan itu sama teman-temannya Ibu. Nah, eyangku itu dulu suka cerita terus. Katanya kalau mainan colak itu mengajarkan banyak hal. Apa? Nih ya, mengajarkan kalau kita tuh harus hemat, rajin menabung, tidak boleh boros. Ya dibuktikan dengan lubang-lubangnya itu. Oh, nginterin itu. Nah, itu bisa dipakai di kehidupan yang sebenarnya, Dok. Loh, Ibu juga tidak tahu tuh. Di ML Bu, aku tuh bisa ngatur strategi, bisa ngalahin musuh, nembak. Pokoknya lah Bu, itu tuh sama aja sebenarnya, bisa dipelajari dan bisa nanti dikembangkan untuk kehidupan. Tapi kalau gitu terus-terusan kan tidak enak toh, Dok. Semua itu tuh ada batasannya. Nggak baik main HP terus-terusan. Boleh sekali-sekali main keluar sama teman-temanmu. Iya. Tapi toh Bu, aku tuh bingung. Kenapa kalau misalkan ada anak-anak main HP, itu pasti dimarahin. Tapi kalau ada orang-orang dewasa main HP tuh, ya udah gitu Bu, nggak apa-apa. Kan sama-sama main HP. Tak kasih tahu. Ibu itu sebenarnya nggak marah. Siapa tuh yang marah kamu mainan HP? Gini loh, tak bilangin loh. Mainan HP itu boleh, tapi ya harus tahu batasannya. Nggak boleh keseringan. Apalagi kan kamu ini masih muda. Beda ceritanya kalau kayak sama Ibu gini. Nih ya, Ibu kan guru. Nah, kalau Ibu masih sering buka HP ya buat cari berita, komunikasi sama temennya Ibu yang jauh, terus juga buat cari kebutuhan kerja toh, Dok. Tapi kan Bu sama aja Bu. Aku juga mainan HP tuh chattingan sama si Sekar, terus sama si Dinda, terus fit callan juga Bu, kan sama-sama. Nah, itu. Lah kenapa kok udah ketemu langsung? Main langsung sama teman-temanmu. Lagian rumahnya teman-temanmu juga deket toh. Kan lebih enak, Dok, kalau ketemu langsung, bisa cerita-cerita secara langsung. Gitu loh, biar persahabatannya tuh terasa gitu loh. Biar kamu nggak sendirian di kamar, ngurung diri, main game, terus teriak-teriak sendiri. Ibu ngira tuh kamu kayak orang gila atau enggak?
Padahal itu seni ekspresi, berekspresi. Lah orang teman-temanku juga gak ada yang di luar kok, semuanya sih main HP. Ya udah, jadi aku aja juga main HP, Bu. Ini loh, Bu, tak kasih tahu. Nggak, Ibu tanya sekarang, kamu kalau main HP terus dipanggil nggak nyaut. Nah, coba kalau kamu yang digituin sama orang, kamu manggil-manggil tapi nggak disautin, kecewa toh pastinya toh. Iya. Nah makanya kalau main HP itu ya dikira-kira gitu loh, biar orang-orang itu juga memperlakukan kita sewajarnya. Oh, itu yang Ibu bilang apa namanya? Unggah-ungguh. Oh iya, unggah-ungguh. Makanya Ibu ngasih tahu kamu dari awal juga biar kamu tuh nggak kebablasan, nggak kebiasaan. Itu loh, nggak baik buat kehidupanmu. Iya Bu, tapi ya yang nggak mau cerita. Udah. Ibu ceritain dulu waktu masa kecilnya Ibu kayak gimana. Anak-anak berhak bahagia. Ajarkan mereka sesuatu yang menyenangkan selain dari smartphone yang mereka punya. Ada banyak permainan yang bisa melatih kerjasama tim yang bisa sangat berguna bagi masa depan. Bukan karena anti teknologi, video game, atau sosial media. Itu juga bagus kalau digunakan dengan semestinya. Karena memang faktanya, teknologi mempermudah kehidupan manusia. Jangan sampai teknologi menjadikan kita manusia yang apatis dan antisosial. Setelah kita menyaksikan pergolakan teater MK, sayup-sayup alunan musik dari fakultas seberang udah mulai terdengar nih. Bisa dong kita buat nuansa konser sambil menyalakan flash handphone. 1, 2, 3, check it out, VC Peach! Seperti yang kau minta, ku jadi jubitan. Kala cinta menggoda, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada. Yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Sabda alam berdua satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada rintihan nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan ratna. Tebar sambar percik pesona, wahai angin malam, bantu aku menepi alam. Meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin kecil pun merayu bijak hatimu. Asmara
Udah sampai di akhir acara ternyata. Tapi sebelum ditutup, aku mau nyanyi dulu nih. Terima kasih untuk semua, untuk segalanya. Penampilan keren dan tiada duanya. Asik deh, udah. Terima kasih untuk semua pihak yang menyukseskan Parlanta kali ini. Tiada kata yang lebih bermakna di akhir acara selain salam penutup yang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.